Assalamualaikum pemirsa RCTV, kami hadir jelang berbuka puasa Anda ya bersama dengan Ibu Dr. Sophie Zulfia SHMH. Wakil rakyat dari Kabupaten Cirebon ini pemirsa akan datang berkeliling ke wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Cirebon belanja masalah dan memberikan solusi terbaik untuk warga Kabupaten Cirebon. Seperti saat ini saya sudah berada di Pondok Pesantren Gedongan. Saya sedang menunggu kehadiran dari Ibu Ketua DPRD Kabupaten Cirebon yang akan berkunjung ke lokasi ini. Lalu kita juga akan belanja masalah dan bagaimana solusi yang akan diberikan ya dari wakil rakyat tersebut. Kita akan hadirkan pemirsa liputannya berikut ini. Pemirsa, saya sudah berada di Pondok Pesantren Gedongan dan sudah bersama dengan tokoh pemuda Pondok Pesantren Gedongan, ada Gus Muhammad Idrus ya. Gus, ini kan kita akan serap aspirasi dari wakil rakyat dan juga pasti yang disampaikan kepada pemerintah. Nah, dari lokasi di Pondok Pesantren Gedongan ini apa yang ingin disampaikan kepada wakil rakyat, kemudian ditindaklanjuti kepada pemerintah nih, keresahan atau ada masukan nih Gus? Baik, terima kasih Mbak. Saya kira lebih ke masukan ya. Masukan. Kalau keresahan pasti ada lah ya. Masukan setidaknya bahwa pemerintah Kabupaten Cirebon hari ini atau melalui teman-teman di Dewan bahwa ada beberapa hal yang perlu saya berikan masukan. Artinya keberpihakan di teman-teman Dewan ini atau di Pemda ini setidaknya ada lebih fokus pada tataran di pesantren ini. Oke, detailnya bagaimana tuh Gus? Contoh misalnya di sarana prasarana. Sarana Misalkan prasarana. soal jalan lah sederhana lah, karena kan nggak Oke, mungkin juga. sambil jalan mungkin ya, Ya, kita lihat juga nih ya, sambil berkeliling ke pondok pesantren di sini. Untuk di Gedongan ini ada berapa banyak nih santri? Santrinya kurang lebih sekitar 3.000-an. 3.000-an, Ya, dari ya. tahun ke tahun pasti meningkat nih ya? Pasti sangat meningkat. Dan unit pendidikan itu nggak salah 18-an lah. 18 unit pendidikan dari mulai TK. Ada TK, SD, MI, MTS, SMP, SMA, SMK, MA. Itu termasuk sudah bisa mengcover anak-anak dengan lokasi yang ada di sini luas juga nih, tapi dengan ribuan itu apakah perlu ada perluasan lagi nih Gus? Pasti akan kemudian juga akan menjadi kita pikiran bersama lokasi yang hanya paling berapa hektar saja kurang, pasti harus ada perluasan. Nah ini kemudian yang saya tadi bilang sarana prasarana menjadi penting lah kira-kira gitu. Perhatian untuk para tenaga pengajarnya bagaimana Gus? Sejauh ini sudahkah ada keberpihakan? Ya, kalau untuk di madrasah aliyah, sanawiyah atau MI, saya kira juga itu wilayahnya Kementerian Agama ya. Saya kira sudah lumayan cukup bagus gitu kan. Hanya saja karena sekolah-sekolah banyak yang swasta dan semuanya rata-rata swasta. Ini saya kira juga butuh perhatian lebih lah. Ya tidak hanya di pesantren sih, memang di umum juga sama. Kalau soal guru honorer tahu sendiri lah kan seperti apa. Uang yang didapat 1 bulan tidak cukup saya kira untuk 1 bulan menghidupi keluarganya. Kesejahteraannya ini. Kesejahteraannya betul. Berapa banyak di sini untuk para pengajarnya nih Gus? Menghitungnya sederhana, tinggal 18 unit, tinggal dikali satu sekolahan. Kalau anggap saja 20, tinggal dikalikan saja 20 kali 18. Sudah bisa tuh menghandle semuanya atau perlu ada tenaga pengajar lagi nih yang saya kira cukup. Sudah cukup. Kita itu untuk SDN nggak kurang lah. Kita sudah ada yang doktoral bahkan di sini, yang luar negeri juga sudah banyak. Dari lintas prodi ya, lintas spesifikasi kemampuan dalam bidang akademiknya. Sudah tidak diragukan lagi sih, sudah ahli juga matematika ada, hukum ada, PAI banyak banget. Lengkap ya di sini ya. Ada.
bahasa ada, gitu. Karena di sini juga kan kita ajarkan soal vokasi. Ada pemagangan Jepang bahkan di sini, kira-kira gitu. Bahasa Arab, bahasa Inggris juga ada. Ilmu-ilmu ya apa? Salaf pasti lah ya, karena pesan-pesan salaf pasti gitu. Masih ada yang beranggapan ini apa ya, perbedaan antara pendidikan formal dan pendidikan yang di agama ya untuk pondok pesantren ini bagaimana Gus Idrus menilai ini? Soal keseimbangan ya. Keseimbangan. Jadi energi positif, kalau istilahnya abah saya itu energi positif insaniyah dengan energi positif ilahiyahnya sudah mulai berjalan bersamaan. Artinya hal-hal yang bersifat dunia kita juga kita lakukan, vokasi dan seterusnya. Di teman-teman santri, anak-anak santri itu sudah dilatih cara berdagang seperti apa. Wirausahaan tuh ya. Betul. Makanya ada koperasi dan seterusnya gitu. Ada yang jualan kopi misalkan, ada yang macam-macam, ada yang jualan kerudung dan seterusnya. Pelatihan juga diberikan ya? Kita berikan juga, walaupun memang belum maksimal. Nah, disitulah kemudian saya harap pemerintah daerah bisa berkontribusi lah. Dan itu konkret, kira-kira apa ya, monggo. Kita sangat welcome. Minat dari para apa ya di sini bagaimana? Lebih kemana tuh minatnya? Kalau wirausaha juga banyak. Banyak ya? Ya, banyak betul wirausaha. Apalagi sini menghadapi di wilayah timur khususnya ya. Karena Gedongan itu kan bagian dari timur, banyak industri dan seterusnya. Betul. Ya kita ajarkan juga soal misalkan bagaimana bisa menjahit, bagaimana kita bisa bikin apalah. Karena sini banyak industri. Karena perlu nih ya pelatihan keterampilan itu ya. Betul, sebagai modal juga untuk siap kerja begitu ya Gus ya. Jadi kira-kira tidak hanya sebatas soal kemampuan di agamanya, tapi kemampuan yang lain juga kita ajarkan. Keluar pondok itu tidak hanya sebatas ngajar ngaji, jamaah gitu-gitulah. Tapi bisa ngelas, bisa juga berdagang, bisa hal-hal yang lain. Oke, kita perlu ngobrol juga mungkin dengan salah satu santri di sini atau yang lainnya nih ya. Kita biar tahu juga nih bagaimana keinginan dari mereka nih. Ada juga yang diajarin nyupir segala macam. Ada juga. Harapannya bisa. Oke, siap. Oke, kita bisa keliling lagi ya Gus ya. Assalamualaikum pemirsa RCTV, hadir untuk Anda pemirsa selama bulan Ramadan dan pastinya bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Ibu Dr. Sophie Zulfia SHMH. Selama 1 bulan, selama bulan Ramadan ini pemirsa kami hadir ya menjelang waktu berbuka puasa Anda. Pastinya wakil rakyat akan memberikan solusi yang terbaik terkait dengan permasalahan yang ada di Kabupaten Cirebon. Jadi kita akan berkeliling bersama dengan Ketua DPRD Ibu Sophie Zulfia ya menampung aspirasi dari warga dan bagaimana solusi dari Ketua DPRD ini. Oke, saya sudah bersama dengan Ibu yang cantik ini pastinya ya. Oke, selama 1 bulan Ibu kita akan menemani aktivitas pemirsa RCTV, pastinya juga sambil berbelanja masalah nih Ibu Ketua ya. Oke Bu, ada yang berbeda nggak? Jangan bos, enggak dong. Kita sedang pokoknya akan banyak aktivitas yang diketahui juga oleh warga Kabupaten Cirebon. Dan untuk tahun ini, Ramadan tahun ini, ada yang berbeda nggak sih Bu? Gimana nih Bu Sophie? Ramadan tahun ini ya tentunya jelas berbeda ya. Biasanya kan saya ini fokus dengan keluarga, terus kemudian paling kegiatan sekali-kali. Ini kan harus terus berbaur dengan masyarakat, kemudian juga ya menghadapi berbagai permasalahan yang ada gitu kan. Tetapi kan itu juga sebagai tugas saya, bagaimana saya ini adalah perpanjang tanganan gitu dari masyarakat atau suara-suara, ini perwakilan suara masyarakat, namanya juga wakil rakyat ya. Betul. Jadi ya saya sih ini apalagi bulan puasa anggap aja ibadah. Oke, ini jadi berbeda karena ada tugas yang harus Ibu kerjakan ya Bu ya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Cirebon. Oke, bulan Ramadan ini kita akan berkeliling nih Bu. Lokasi kali ini kita akan di Gedongan ya Bu ya. Pondok Pesantren Gedongan dan ada kegiatan harlah ya Bu ya. Oke, Ibu melihat dari keberadaan pondok pesantren ini kan punya peran yang penting ya Bu dalam hal mencetak generasi muda berakhlak yang baik. Ibu melihatnya bagaimana untuk
keberadaan pondok pesantren, sudahkah pemerintah ini memberikan perhatian yang lebih, Bu? Tadi sebenarnya saya sudah berbincang-bincang ya dengan Bu Nyai, Bapak Kiai. Memang terkait bantuan bagaimana nih mengatasi persoalan banjir. Nah, itu maksudnya itu kan sebetulnya menjadi PR kita ya, kita bersama. Makanya saya ingin nanti ke depan bersama dengan Pak Bupati bisa menangani persoalan banjir ini. Bekerja sama dengan BBWS nih seperti apa, karena sudah ada beberapa seperti normalisasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri agar bisa mengatasi banjir, karena tadi keluhannya juga kena dampak nih ya Bu ya, kayaknya Bu ya. Jadi ya kita konsen lah ke depan terkait penanganan banjir sehingga pesantren ini tidak terdampak. Karena ya kasihan ya kita mengganggu berarti aktivitas ya Bu ya, pasti dengan kemarin kena banjir itu Bu Ketua. Bahkan 2 tahun yang lalu banjir itu sampai cukup tinggi lah. Jadi kita juga harus bisa mengatasi hal tersebut. Kemudian juga terkait sarana dan prasarana yang tadi disampaikan bahwa masih kurang terkait sarana prasarana, ya nanti kita akan coba sampaikan kepada pemerintah daerah agar bisa membantu. Ketika misalnya pemerintah daerah anggarannya terbatas, kita juga harus bisa berkomunikasi dengan pusat. Untuk mudah-mudahan ke depan akan lebih baik lagi terkait infrastruktur, baik jalan maupun pendidikan di sarana dan prasarana. Jadi ya dengan kepemimpinan yang baru, tetapi kan ini sudah berpengalaman. Karena berpengalaman itu saya yakin kedepannya itu akan menjadi lebih baik lagi. Jadi selama Ramadan bakal lebih sibuk ya Bu ya untuk tahun ini ya Bu Ketua. Tapi ujungnya kan ini demi warga Kabupaten Cirebon. Sebenarnya apa sih Bu yang Ibu targetkan Bu untuk warga Kabupaten Cirebon selama Ibu memimpin nih Bu di DPRD ini Bu? Ya, yang pertama tentunya mengawal visi misi Bupati terpilih ya. Dan salah satunya itu yang banyak sekali disuarakan itu adalah terkait infrastruktur, jembatan dan lain-lain. Jadi kita ini fokus terhadap infrastruktur, kemudian pendidikan, ya terus ke ini juga pendidikan, infrastruktur, kemudian kesehatan juga. Jadi kita ini di Kabupaten Cirebon ya infrastruktur itu ya ini kan targetnya 2026 itu jalan mulus. 2026 jalan mulus. Kami akan mengawal itu, apalagi itu juga merupakan visi misi dari Bupati terpilih. Ibu bisa nih Bu, yakin Bu, optimis. Yakin, optimis. 1 tahun loh Bu ya. Bertahap berbenahnya Bu. Yuk kita bersama-sama Bu. Bareng kita bertahap, apalagi kan yang namanya DPRD ini merupakan juga penyelenggara pemerintahan daerah ya bersama dengan kepala daerah. Jadi kita harus bersama-sama berkolaborasi, terus kemudian sinkronisasi nih kegiatan-kegiatan apa ketika misalnya dari DPRD memberikan masukan dan lain-lain ya mudah-mudahan bisa diterima. Dan support dari keluarga juga sangat diperlukan ya Bu Ketua ya. Ini nomor 1. Nomor 1. Bu Ketua DPRD Kabupaten Cirebon saat ini sudah berada di Kecamatan Pabedilan dan terkait dengan permasalahan yang ada di Kecamatan Pabedilan Ibu terkait dengan daerah yang rawan banjir. Kemudian masih ada jalan yang rusak dan juga di sini ada tanggul Sungai Cisanggarung yang roboh itu Bu. Bagaimana Ibu sebagai wakil rakyat memberikan informasi kepada warga yang akan Ibu lakukan nanti ke depannya bagaimana Bu? Kami tentunya akan bekerja sama dengan BBWS untuk menangani persoalan banjir ini, karena kita juga tidak mungkin ya sendiri gitu menangani permasalahan banjir ini. Nanti kita akan koordinasi dengan BBWS, kemudian dengan provinsi atau
Jadi kita secara bersama-sama untuk bisa menyelesaikan PR yang ada di Kecamatan Ya, Pamadilan betul. ini ya Bu Ketua ya. Oke, itu warga Kabupaten Cirebon ya. Agenda kita akan ketemu lagi besok selama Ramadan ya Bu ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.